Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi Azhar Fauzan bersama saya Adia di sini. Ternyata video yang pertama itu banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang nge-like, banyak yang share. Jujur aja saya nggak nyangka akan sebesar itu feedback dari teman-teman semua. Tapi terima kasih banyak buat feedbacknya. Jadi saya bikin video selanjutnya, video kedua. Dan di Jepang beberapa hari ini tuh lagi mendung terus. Apakah ini pertanda turunnya Fair Lady? Ya udah, kita cek aja mobil selanjutnya. Dan kali ini mobilnya adalah Oke, jadi ini adalah Nissan 350Z atau kalau di Jepang disebut dengan Nissan Fairlady Z. Ini adalah generasi kelima dan sebelumnya itu ada Nissan 240Z, Nissan 280ZX, Nissan 300ZX generasi pertama dan Nissan ZX 300 Nissan 300ZX generasi kedua. Dan setelah ini sekarang sudah ada lagi yang terbaru yaitu Nissan 370Z. Oke, jadi Nissan 240Z sendiri itu adalah salah satu mobil favorit saya karena itu ikonik banget, keren banget. Dan saya pernah ketemu sama mobil itu sekali di sini. Oke, jadi Nissan pada tahun 1958 sampai 1986 itu kalau diekspor keluar dari Jepang disebut sebagai Datsun, sedangkan untuk pasar dalam negerinya sendiri itu disebut sebagai Nissan. Nah, kemudian semenjak 1986 itu di stop produksinya untuk Datsun, tapi di tahun 2013 Datsun kembali dihidupkan lagi oleh Nissan sebagai mobil murah dari Nissan. Itu untuk pasar Indonesia, India, Nepal, Rusia, dan Afrika Selatan. Di generasi keempat, mempertahankan nama 300ZX mengisyaratkan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi pada generasi keempat. Ditambah, pada tahun 90-an itu terjadi krisis terhadap pasar mobil sport. Sehingga pada tahun 1996, Nissan 300ZX akhirnya disuntik mati. Namun, setelah itu, Nissan mencoba untuk mempertahankan line up dari Z series-nya dengan meluncurkan konsep dari 240Z kembali. Jadi, konsep dari 240Z sendiri itu diluncurkan pada North America International Auto Show tahun 1999. Namun, pihak Nissan itu kurang puas dengan desain yang ada pada saat itu karena dianggap hanya sebagai Nissan 240Z versi futuristik karena nggak banyak perubahan yang terjadi di Nissan 240Z konsep itu. Jadi, bos Nissan itu akhirnya sadar, kenapa sih Nissan 300ZX itu gagal? Karena terlalu banyak peningkatan teknologi di situ pada saat itu ya. Nah, dengan peningkatan teknologi yang ada, akhirnya menyebabkan harga Nissan 300ZX itu melambung tinggi. Sedangkan konsep dari Z series itu adalah kinerja yang baik dan harga yang terjangkau. Dan akhirnya pada 350Z ini Nissan membuat Z series itu back to the best, yaitu untuk sederhana dan terjangkau. Kisaran harganya Nissan 350Z ini itu masuk di Audi TT, BMW Z3, terus Honda S2000. Bahkan model dasarnya itu bisa mendekati harganya Mazda MX-5 dan juga Toyota MR2. Kayak kemarin yang kita udah bahas lah. Itu mobilnya. Sesederhana apa sih Nissan 350Z ini? Dia kembali ke format awal, yaitu dengan 2 kursi, menghilangkan turbochargernya,
namun meningkatkan kapasitas mesinnya menjadi 3.500 cc. Nah, itulah mengapa disebut Nissan 350Z. Di samping itu, dia juga mengurangi berat bobot mobil ini mencapai 130 kilo dari sebelumnya. Keren banget. Mesin fisik yang digunakan juga begitu murah. Kenapa? Karena mesin fisik ini juga digunakan pada berbagai line up mobil Nissan lainnya, produksi massal lainnya. Di samping itu, platformnya juga menggunakan yang sama dengan Nissan Skyline V35 atau kalau di Infiniti itu Infiniti G35. Bahkan suspensinya pun sama dan banyak banget komponen-komponen yang sama. Tapi kalau dilihat, ini kayak sebuah mobil yang berbeda kan? Ya nggak sih? Karena Nissan 350Z itu 2 seater doang, jadi wheelbase-nya dipotong 20 cm atau 200 mm. Nah, setelah itu sasisnya juga diperkuat di depan ataupun di belakang dengan tower bars. Jadi lebih rigid dia. Meskipun begitu, mobil ini memiliki panjang 4.310 mm, lebarnya 1.815 mm, tingginya 1.315 mm, dengan ground clearance itu 120 mm, dan wheelbase-nya 2.650 mm. Cukup besar. Untuk roda bagian belakangnya sendiri, dia menggunakan Nitto dengan ukuran 235 50 R17, dan ini tractionnya AA loh, luar biasa banget ya. Velgnya palang berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, palang 7 dengan 5 bolt. Mantep banget sih. Ya, ternyata jadi untuk ban depannya udah diganti. Ini pakai Yokohama Eco S. Ini dia ukurannya 225 50 ring 17. Ini tractionnya apa ya? Nggak tahu, mungkin AA juga. Nanti kita cari. Mesinnya sendiri itu ditempatkan di depan ya, tapi adanya di belakang as roda depannya ini. Bahkan menurut Nissan ini lebih belakang dibanding daripada Nissan Skyline V35. Nah, untuk pembagian distribusi bobotnya itu 47 depan, 53 di belakang. Dan menurut Nissan ini baik. Kenapa? Karena pada saat melaju itu distribusi bobotnya akan mendekati 50-50 depan belakangnya. Itu lebih baik katanya. Dengan wheelbase yang panjang, tapak ban yang lebar, sasis yang rigid, dan suspensi yang kaku menyebabkan baiknya pengendalian dari mobil ini. Tapi jangan tanya tentang kenyamanannya. Sudah pasti nggak nyaman. Tahun pertamanya diproduksi dalam bentuk coupe saja. Kemudian, tahun kedua mulai memiliki trim roadster. Untuk tipe coupe, memiliki beberapa trim, yaitu Base, Enthusiast, Performance, Touring, and Track version. Sedangkan untuk roadster terbatas pada Enthusiast dan Touring saja. Untuk Track version hanya berbeda pada liquid dan rem Brembo, namun suspensi tetap sama dengan trim yang lain. Nah, untuk mesinnya sendiri tuh ada 3 selama produksinya. Mesinnya ada di sini, nanti saya tulis kayak gini ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa namanya 350Z tadi saya bilang. Dan di Nissan 350Z ini juga diproduksi beberapa seri khusus. Ya. Itu serinya ada di sini. Ada beberapa sih, macam-macam juga. Ada yang diproduksinya limited, ada yang enggak. Saya tampilin di sini semuanya. Dan setelahnya di dunia motorsport juga dia ikut serta, banyak sekali yang diikut sertakan. Itu listnya ada di sini. Dan selanjutnya, kekurangan dari mobil ini selain ketidaknyamanannya adalah fisiknya itu. Ya, fisik memang keren, tapi suara fisik itu agak kurang kalau buat pecinta otomotif ya. Termasuk saya juga sih. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Ditunggu komennya, like-nya. Jangan lupa di subscribe ke channel ini. Dan juga di share biar semua teman-teman bisa tahu kalau di Jepang itu mobilnya sangat-sangat beragam.
Dan lagi-lagi komennya saya tunggu biar bisa jadi channel yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.